tiap tahun waktu di awal-awal itu bisa 20-30 orang yang di anak DO. KKI? Anak KKI. Termasuk DO, mungkin bukan sama Raffi, sama Billy. para netizen ya kan, kesannya jangan gue yang disudutkan. Selain gue di situ juga ada beberapa lembaga-lembaga yang menurut gue itu sebenarnya nggak aksan juga, dia ngadain les-lesan di perpus. Sampai sebelum corona dia ngadain les-lesan di Lembaga nih? perpus, lembaga mahasiswa ada. Oh, lembaga mahasiswa. Tapi ngeduitin Kajian tuh, dah Ngeduitin nggak? ngeduitin. Kan di perpus itu udah dibilang nggak boleh melakukan kegiatan berbimbel berbayar, tapi tetap ada aktivitasnya. Gus Windra Cipto. Gila. Apa kabar Bang Gewe? Alhamdulillah baik, Par. Nih, Gus Windra ini dipanggilnya Gewe. Dia nih salah satu sebenarnya orang yang bersejarah dalam hidup gue juga gitu. Nah, kali ini pas banget hari ini beliau bersedia nih untuk kita take untuk ngobrol tentang masa-masa lalu yang indah yang kita miliki bersama gitu ya. Ingat gak? Ingat. Masih ingat ya kalau gue sekelumit tanya-tanya? ingat. Sekelumit? Gus, Ya, maksudnya tahu. Oke. selama ini selalu menjadi mimpi buat gua. Mimpi basah lagi. Nah, Bang Gewe, apa kabar nih? Pertanyaan template. Alhamdulillah baik. Sehat. Terakhir katanya dengar sakit. Enggak terlalu inilah, aman lah. Aman. Alhamdulillah sehat. Sekarang tinggal di mana sih Bang Gewe? Sekarang gue tinggal di RTM Kelapa 2. Oh, di RTM. Sebelahnya Zulhanif Matsani. Gangnya doang ya, bukan sebelah rumah ya. Oh, Zulhanif Matsani 2005. 2005. Ini kenalan dulu sedikit lah, mungkin ada yang dengar tapi belum kenal Bang Gewe. Oke. Bang Gewe ini siapa sih? Gus Windra Cipto ini siapa sih? Nama Gus Windra Cipto, nama Jawa. Muka Timur. Suku Minang. Yang bener nih, seperti apa cerita kisah hidup dulu ini? Oke, sebenarnya gue lahir gede di Jakarta ya. Tapi bokap nyokap gue orang Padang. Pariaman. Nah ini nih, gue harus luruskan nih. Padang itu kota. Oh ya, Minang itu suku. Minang. Suku Minang. Oke. Kotanya di Pariaman. Oke. Ya. Terus kemudian gue ya, ini agak aneh sih kalau dibilang nama Gus Windra Cipto tuh karena gue emang lahir di Rumah Sakit Cipto. Oh gitu. Ya. Dan kalau dulu apa lahirnya di Rumah Sakit Bunda Margonda? Berarti Bunda Gus Windra Margonda. Oh gitu ya? Iya. Gus udah selesai kemarin. Agustus. Iya. Berarti Windra? udah selesai. Kalau nggak ngucapin gua nggak ngucapin apa-apa. Bahkan orang tua gua ulang tahun pun gua nggak ngucapin. Salah pertanyaan ini. Jadi awkward kan? Oke, aktivitas gua sekarang gua ngajar. Oh ngajar. Sebelumnya gua diajarin. FV 2005 sempat aktif di dulu namanya Senat. Ya. Dan di kampus dulu aktif di Senat. Iya, Senat. Gua tahu. Terus Givar ini gua adalah tahu persis. Sepak terjangnya. Justru gue sesi kali ini tuh yang kebayang di kepala gue ini tanpa skenario ya. Entah kenapa gue pengen mengulik-ngulik kisah masa lalu lah gitu ya. Oke. Jadi benar. Bang Gewe ini senior gue 2006, Bang Gewe 2005. IE ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Kita bertemu tuh di organisasi Senat. Ya. Bang Gewe sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat. Dan gua sebagai staffnya dulu. Iya. Bisa ceritain nggak dulu kenapa sih gua bisa jadi staff Pengmas? Dengar-dengar sih dulu katanya gua nggak mau dipilih sama Bang Gewe. Nggak apa-apa nih, kita open aja. Gua nggak pernah klarifikasi langsung guys. Jadi gua katanya sih waktu staffing itu Gewe nggak mau nerima gua gitu. Dulu gua jujur ngerasa cukup sedih dan memaklumi. Coba gue pengen dengar langsung kenapa sih? Kenapa gue nggak mau diterima dulu Bang Gewe? Terus terang ya, yang namanya jiwa muda itu kan berapi-api dan labil ya. Waktu itu gue ngelihat Givar itu masih menurut gue ya di gue belum pas lah karena waktu itu kan sepak terjang Givar kan belum banyak ya. Belum, gue bahkan daftar jadi staf Pengmas dengan
portfolio kepanitiaan gue yang sama sekali tidak ada. Nah, itu pertimbangan gue dari situ. Jadi gue tidak memasukkan, ya benar sih waktu rapat staffing, gue yang paling ngotot untuk tidak memasukkan lo ke dalam bagian tim pengmas. Gitu. Tapi akhirnya kenapa? Ya namanya keputusan musyawarah. Ya. Waktu itu si Al yang meyakinkan gue, si Gifar tuh menurut gue oke. Jadi padahal Al nggak kenal juga sama gue dulu. Nggak tahu waktu itu si Al, gue inget banget Al yang ngotot. Gue nggak tahu untuk menerima lo sebagai dalam tim Pemnas. Ya lambat laun akhirnya lo buktikan ya kan namanya orang kan juga taunya kan dari pengalaman gitu kan. Tapi dari sepak terjang ya kita tahu sama masing-masing, saling sama tahu. Ya udah akhirnya ya Gifar jadi ketua apa? Wakil. Enggak, waktu panitia itu apa PO apa? Kereta api. Kereta api itu kegiatan kreativitas anak. Pendidikan anak. Iya. Bagi-bagi susu SD, dan SD ya? Ya di Jabodetabek. Susu dan buku. Sama main tebak-tebakan sama kayak Iya. Ya, jadi itu ya akhirnya Gifar ini dirasa menurut kami ya mulai sepak terjang mulai kelihatan dan Gifar masuk ke pencalonan. Enggak. Kadep dulu abis itu. Iya kan? Iya. Pencalonan dia kan? Barang Dika ya. Iya. Tapi anyway gue sadar betul saat masa-masa itu ya. Kalau ingat-ingat senatnya Al tuh gue nggak bisa lepas dari bayang-bayang GW di kepala gue karena GW Pengmas tuh kan sibuk banget. Dan hampir tiap hari kita ketemu, kita rapat gitu ya. Dan hampir tiap hari juga kita berantem. Benar. Bisa dibilang Bang GW mungkin paling kesel saat itu adalah sama gue dibandingkan sama staff-staff yang lain. Yang lain tuh penurut. Yang lain tuh nurut sama Bang GW bilang apa, ya gua satu-satunya bahkan yang nggak mau nyebut dia pakai Bang. Gue nyebut dia GW. Tapi dia kesel kayaknya. Gitu. Tapi sekarang itu cerita 13 tahun lalu ya. Sekarang udah 13 tahun kita sama-sama dewasa. Dan justru sekarang gue panggil dia pakai Bang. Gitu. Mungkin dulu juga karena gue masih muda juga gitu ya, masih ada ego. Sekarang ya karena udah tua. Jadi gue lebih respect justru saat ini Bang. Gitu. Dulu ya masa muda lah ya. Iya. Tapi happy kan dulu? Alhamdulillah, enjoy. Nah, Bang Gewe nih sejak lulus kuliah, suara pesawat jet lewat ke atas. Sejak lulus kuliah ini, sepengamatan gue nih ya, udah beberapa kali mencoba beberapa profesi ya. Sekarang terakhir jadi dosen. Ini kenapa tiba-tiba mau jadi dosen sih Bang? Dulu kayaknya nggak kedengeran mau jadi dosen ya gitu. Sebenarnya unik sih maksud gue di sini tingkat keprofesion gitu unik banget. Mulai dari dulu sempat gue jadi research di TV One di tahun 2010 ya. Terus kemudian yang namanya kerja itu kan butuh kenyamanan. Dan gue kayak nggak suka rutinitas yang setiap hari Senin sampai sebenarnya di TV One kesepakatan waktu itu Senin sampai Jumat. Tapi karena yang namanya jobnya TV itu nggak pernah mati, ya udah dari Senin sampai Sabtu, terus bahkan dibawa kerjaan itu sampai dibawa pulang. Waduh, kalau nasi box nggak apa-apa deh. Iya, ini kerjaan. Oke. Dan gue bertahan di kontrak setahun. Untungnya di TV One nggak ada penalti apa? Penalti nggak ada. Kalau keluar tinggal keluar. Cuman yang nama gue ya lagi-lagi ya di blacklist. Di TV One. Nggak masalah. Masih baik TV-TV lain kan. Ada Changhong, ada Polytron, ya kan? TLC. Itu nggak kalah bagus sama TV One. Benar. Jadi gue itu akhirnya kondisi di mana gue keluar tiba-tiba ada job dari Bu Johari. Oh. Yang MPK Inggris. Yang nggak dekat itu jauh. Johari, gue nggak tahu guys, sorry. Johari mana? Enggak, Bu DJ. Oh DJ, tahu. Tahu Bu DJ kan? Beliau kalau nggak salah MPK Inggris. Terakhir kena kanker kalau nggak salah. Iya. Beliau sekarang kena kanker payudara. Tapi alhamdulillah dia udah kemo udah mulai ngisi. Semoga. Nah, lucunya Bu DJ ini minta tolong sama Gus tolong ngajarin anak KKI. Ngajar bahasa Inggris? Enggak. Ya ngajar mata kuliah. Sebenarnya KKI ini dominannya rata-rata waktu awal-awal buka itu kan sebenarnya KKI itu waktu di tahun 2010 itu baru angkatan kelima. Belum lama. Maksudnya belum lama berdiri.
Jadi tiap tahun itu harus dievaluasi si mahasiswa itu dalam setahun itu 24 SKS itu IPK minimal harus 2. Sama dong kayak S1 reguler pun gitu. Iya, zaman kita juga masih sama. Sampai sekarang pun juga kayak gitu, berlaku sampai sekarang. Terus, nah inilah cerita dari seluk awalnya perlesan di kampus. Oh, GW Education. FE, anak FE pasti pernah dengar GW Education. Ini semacam lembaga bimbel lah ya, bimbel yang ada di kampus gitu ya. Bisa dijelasin bagaimana? Oke, jadi mulai dari situ tuh Far. Jadi anak ini butuh bimbingan supaya dia lolos atau lulus dari yang namanya istilah DO. Karena tiap tahun waktu di awal-awal itu bisa 20-30 orang yang di anak DO. KKI? Anak KKI, termasuk Afgan. Afgan karena mau jadi artis. Ya bisa jadi. Iyalah, ya nggak Afgan. Lu pasti nggak nyesel kan DO dari KI, FUI? Iya. Nah kita Slavina juga mau DO? DO dari Coba, KKI. Nggak DO, mungkin bukan nama Raffi, sama Billy. Siapa tahu. Ya jadi ya macam-macam lah di karakter KKI ini. Akhirnya lambat laun mulailah Bang Billy. terkenal namanya GW Education. Ini udah jadi tahun 2011 udah jadi legenda di FUI. GW Education. Gue merekrut orang. Rekrutnya caranya apa? Asdos gue rekrut untuk jadi pengajar les-lesan di bimbel GW. Bahkan sistemnya penggajian tiap bulan. Gue inget banget tuh gajian di kafe. Jadi tiap bulan tuh gue bayar asdos. Kafe ini kantin FE ya? Iya. Asdos yang telah ngajar anak-anak KKI. Terus berkembang. Akhirnya asdos ini udah mulai apa ya? Lulus. Dia harus kerja di perusahaan-perusahaan. Regenerasi. Tapi yang sayangnya gue nggak meneruskan maksudnya perjalanan yang ibaratnya GW Education itu harus dikembangin, enggak. Akhirnya gue sendiri. Oke. Waktu itu juga satu tim sama Asyaida Al-Haq. Ida GW Education juga. Oh iya. Terus sama akhirnya Ida juga sama bapaknya bilang ya udah ini aja S2 harus ini segala macam. Ida S2 mana ya, udah lupa gue. Di Australia. Oh Anju ya? Ya, segala macam. Ya udah akhirnya gue sendiri tuh, mulailah sendiri sampai saat ini. Terus kemudian awalnya jadi dosen vokasi di Universitas Indonesia, itu awalnya jadi asistennya dulu, aslabnya di Extension. Itu diajakin nama Panji Abdi Esa. Oh, Panji sekarang Abdi dia Esa. di Kementerian Keuangan bersama Dede. Di Dirjen Anggaran, betul Bang Dek? Ya, nah dari situ mulai diajak ngajar satu semester, ternyata terus diajaklah mulai yang menikmati ternyata kenal sama dosen-dosen Mene, Mbak Mutia Pramesti, Pak Roy Darmawan, itu kan dosen-dosen Mene yang lagi nyari orang juga untuk ngajar di vokasi. Baru dibikin ya fakultas vokasi sendiri gitu ya? Sebenarnya vokasi udah lama. Oh, udah lama. Cuma nyari-nyari orang gitu kan. Okay. Terus selama gue ngajar-ngajar asisten lab gitu kan di Extension, gue S2. Oh iya, benar S2. Di Ekonomi Syariah. Namanya sih PSKTTI. Apa tuh? Kajian Timur Tengah. Jurusannya Ekonomi Islam. Anjing lancar dong. Hah? Kan kajian Timur Tengah. Iya, kajian Timur Tengah namanya doang. Bener sih, timurnya dapat. Ya udah, akhirnya gue Bismillah ditawarin lah sama Roy Darmawan sama Mbak. Sorry, itu tadi di master itu master apa jadi namanya? Master gelarnya apa? MSI. Iya, master segala ilmu kata orang ya. Wih. Bukan ini Muhammad Soebul Iman. Hah? MSI. SI-nya Master Science. Ya, jadi itu. Berarti nama lengkapnya kan Gus Windra Cipto MSI. Nah, sambil gua mainnya pergerakannya kayak hidden ya, maksudnya nggak terlalu kelihatan, nggak keluar-keluar lah. Nggak keluar-keluar, yeah. Cuman Bang kan gitu, diam, mabok. Ya udah, alhamdulillah ya udah kan bimbel ini terus sampai sekarang. Tapi semenjak
status gue diangkat sebagai dosen di vokasi, gue mulai ngurangin aktivitas tuh untuk tidak ngajar di FE les-lesan. Oh, GW Education jadi mulai berkurang. Sebenarnya ini ilegal sih, ya karena kan perlesan ini kan nggak ada izin dari. Nggak ada izin tapi ada larangannya nggak? Larangannya tuh di perpus. Larangannya di perpus. Perpus. Nggak boleh di perpus. Sebenarnya ada pro dan kontra. Perpus kan tempat belajar juga. Iya, ada pro. Gimana nih? Yang pro beberapa dosen yang setuju dengan gua. Ada yang setuju? Ada yang setuju. Malah disuruh terusin. Ada profesor ngomong, yaudah terusin aja nggak apa-apa. Profesor mana nih? Sebut dong. Jangan jual nama profesor dong. Anda nggak bisa kayak gitu. Harus nama sebut. Pak Rosi Anwar. Pak Rosi yang menek? Rosi Warna ya. Al tahu kan Pak Rosi? Bohong. Anak bene lo. Erik tahu nggak? Enggak. Ya, mamanya ya. Dosen MO manajemen operasi. Oh, beliau Kan mendukung tahun yang lalu gue sempet sebelum corona gue ngomong di tahun 2019. Oh, jadi aktivitas Anda seperti itu selama ini. Udah teruskan aja asal jangan di kampus. Dia kan berarti nggak setuju di perpus gimana? Setuju, asal jangan di kampus. Ngerti nggak? Lah katanya dia setuju di perpus, dukung. Maksud gini, jadi kan gue bilang kan semenjak aktivitas yang udah dilarang sama Pak pribadi di perpus dilarang. Dilarang kan, yaudah, gue pindah Tapi lah. Tapi ada yang mendukung profesor. kalau profesor ini mendukung ada perlesan anak-anak mahasiswa. Oh, di perpusnya dia tetap nggak setuju. Di perpusnya nggak setuju. Oke. Jadi apa yang harus gue lakuin? Gue ngajak anak-anak untuk belajar di kafe-kafe yang ada papan tulisnya. Contohnya kalau di kafe Korea. Kafe Korea tuh ada papan tulisnya. Ya? Enggak, di perpus UI. Di kafenya. Oke. Kan bukan dalam perpus, di kafenya. Oke. Ya. Iya, namanya kan ada minimum bayar. Mahasiswanya kan kelas internasional. Mat. Terus ya udah. Tapi Gua harus ikutan nih. Tapi EA-nya mana ya? Tapi ya kesannya jangan para netizen ya kan, kesannya jangan gue yang disudutkan. Selain gue di situ juga ada beberapa lembaga-lembaga yang menurut gue itu sebenarnya nggak aksan juga, dia ngadain les-lesan di perpus. Sampai sebelum corona dia ngadain les-lesan di lembaga nih, perpus, lembaga mahasiswa ada. Oh, lembaga mahasiswa. Tapi ngeduitin kajian gak? tuh dah. Ngeduitin nggak? Ngeduitin. Oh ya? Iya. Bahkan ada. Sebut. Bahkan ada leafletnya. Disebarin ke leaflet. Hah? Anak fakultas. Anak-anak. Gue sebutin ya, BSO. Salah satu BSO ya kan. Program setiap ada maba atau menjelang ujian, mereka tuh ngiklan ke lain-lain maba-maba. Bikin MSS. Program pendidikan Bukan. gini. Program kajian pasti. Tuh. Gimana kasus Kanopi? Ini kajian. Kajian apa bimbel? Nggak ada. Ya kan dia bawahnya ada danus. Oke. Danus bawahnya bimbel. Oh, danus Kanopi salah satunya. Iya, salah cara dapetin dananya dari situ. Mereka melakukan perlesan. Bukan mahasiswa, Hah? Kan bukan mahasiswa. Oh, tapi ini berbayar. Statusnya juga bukan mahasiswa saat itu. Berbayar. Sama. Tapi kan jasa mahasiswa maksudnya. Buat kegiatan Kan dia buat pribadi. Lah, emang dia? Lah, Oke. kalau bimbel yang diadakan mahasiswa ini dipotong Apanya? uang ngajarnya. Jadi persentasenya buat si Kanopi. Oh ya, iya wajar. Men, nggak boleh lu nyerang itu karena saat lu merekrut si pengajar yang lain, dipotong Enggak, juga maksud gua kan di perpus itu udah dibilang nggak boleh melakukan kegiatan berbimbel berbayar, tapi tetap ada aktivitasnya. Nah, semenjak ada tulisan itu, gua nggak pernah lagi pakai perpus. Siap. Oke. Tapi yang itu sampai sebelum corona dia masih ngelakuin gitu. Sebelum corona kemarin? Iya. Ya udah, nggak usah iri, nggak usah dengki. Bukan masalah ini. gua hanya meluruskan ya. Jadi terkesan gua kok ada perlesan di kampus gitu kan, padahal kan banyak lembaga-lembaga lain juga ngadain. Semoga ini bukan masuk tajasus dan hibah ya. Ya alhamdulillah
Aduh, gue sebutin nggak nih? Apa? Bucin ya. Gajinya nominalnya? Oh, Apa nih? Terkait lembaga ini, terkait les-lesan di kampus. Kalau Bang Gewe bersedia menanggung konsekuensinya, nggak masalah. Bukan kanopinya. Makanya kan banyak ya kalau istilah pasar kan kontranya lah ya. Free entry dan exit ya nggak? No barrier entry. Ya, jadi ketika nggak ada hambatan dia ikutan. Ya bayangin aja per sesi aja tuh 2,5 sampai 300 juta. Bukan. Ribu. Bahkan Bang Gewe berapa? Ayo. Ya bisa sebelum. Pantesan. Ya. Lanjut terus. Oke. Dan gue nikmatin setahun ini. Hasilnya. Oh iya Ya. Cuman ya itu apa ya? Ya ada Plus minusnya ada pro artinya kontra juga. ini pekerjaan nggak sustain karena kan dalam perkuliahan ini kan ada libur mahasiswa. Oh iya betul. Nggak rutin pendapatannya mungkin nggak rutin. Januari libur ya pendapatannya libur. Juni, Juli, Agustus ya kan libur. September ini lagi. Jadi ya Oke. Iya. Rutin siklus perkuliahan lah atau jadwal akademik lah ya. Tapi jadi, sekarang udah stop ya? Tapi sekarang udah ngajar fokus ke ngajar vokasi. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah di vokasi. Ngajar ya. Habis rapat ya? Apa sih? Kayak gue ngajar deh. Ngajar ya. Gue mau ngajar lo selesai ngajar. Gue selesai ngajar, betul. Ini pembahasannya terlalu serius nih. Kita coba sedikit intermezzo. Oke. Gue kepikiran terkait lo tuh dulu di kampus sampai sekarang bahkan itu sering dimirip-miripin sama saudara kembar lo itu ya yang bernama Rahmat Satrio Tomo. Itu dari dulu sih. Iya makanya gue heran ya. Rahmat bahkan Rahmat sendiri pernah bercerita terkait pengalamannya dimirip-miripin ya. Itu waktu masih maba dia ketemu Andi Irawan anak 2005 di MUI katanya. Andi Irawan datang ngajak ngobrol Rahmat seolah-olah kayak udah kenal gitu. Ngobrol si Rahmat, perasaan gue nggak enak, gue nggak kenal emang nih orang gitu ya. Tapi kok ngobrol kayak dia udah kenalan. Terus ditanya, lu Gus Windra kan? Iya. Ini ada cerita. Iya ada ceritanya tentang dimiripin Rahmat dulu ya. Kalau yang miripin Rahmat nih ceritanya Sapam. Oke, gimana aja? Kalau gue masih ada ibaratnya kelasnya ada lah ya. Wih, ada kelasnya. Gewe masih ada kelasnya men. Nih, kalau gue dimiripin. Tunggu dulu. Nih, gue bantah dulu. Kalau masih ada kelas, kenapa di perpus? Ya, ini kan beda nasib. Okay. Jadi, ortu. Di roasting. Ini orangnya ada ya, Rahmat Satrio Tomo ada di sini. Jadi kalau eksekutif produser dari YouTube channel ini gitu. Jadi kalau apa ya? Kalau Rahmat kan tadi cerita Gifar di masjid di MUI. Dimirip ada orang Andi mahasiswa. Ya. Kalau gua Sapam. Oke, jadi kelasnya di situ. Bukan. Oh, bukan. Gua masih belum nangkep nih, masih kita tunggu nih ceritanya nih. Di mana letak? Terus gue bingung, ini Sapam sok kenalan gua. Oke. Mat, Rahmat. Namanya Rahmat. Serius gua nggak bohong, mungkin karena Rahmat kan punya abangnya dosen di FE juga kan. Jadi udah kenal di awal. Oke. Mat, tumben lo telat digituin gue. Kan gue bingung. Itu padahal saat itu jam berapa? Jam 9 pagi, kuliah jam 8. Oh, telat beneran ya. Tumben telat, Mat. Lah, kok Rahmat? Gue kan bingung ya. Terus lu bilang apa? Terus gue diem aja dulu. Besok masih Rahmat. Ini satpam yang sama? Siapa yang sama? Siapa? Nggak inget ya? Nggak inget gue. Tapi wajah inget. Di roasting sama. Terus gue bilang, waduh, harus dibenerin nih gitu kan. Wih. Ya dibenerin. Harus dibenerin penampilan gua. Giliran ke masjid, Gus Windra. Giliran terat lama. Ya jadi yaudah, gue bilang, Pak saya Gus Windra. Lah, nah pas baru pas kita berdua ya Mat ya,
Oh jalan bareng. Parkir Parkir ingat bareng. banget gue di belakang parkir kita beneran Rick. Jadi pas gue jalan berdua, kita mau kemana sih waktu itu Mat? Keluar ya? Terus keluar bingung gitu. Muka siapa yang bingung? Loh, sekarang gue sama ini gitu ya? Beneran gue inget banget tuh. Jadi waktu nggak salah ya dulu kan kita aktivitasnya Royce-Roycean ya. Berarti bercanda-bercandaan, Royce-Roycean. Iya, FSC ya. Jadi ya udah, akhirnya mulailah Sapam itu udah mulai. Tapi ada beberapa sih sampai mau kuliah, mau lulus pun juga masih ada yang bingung ya Mat ya. Beberapa Sapam tentang gua sama dia. Tunggu. Gue bingung. Kelasnya di mana? Serius? Tempatnya, maksud gua bukan kelas. Gua larat. Kalau gua di musola, gua di Masjid UI. Ya. Oh gue nangkep. Jadi kelas karena Rahmat dianggap seorang Gus Windra itu di masjid lokasinya. Sedangkan GW. Bukan. Oh bukan. Nama gua dia. Gue gimana? Rahmat dimiripin Gus Indra di musola di Masjid UI. Ya kan gue bilang gitu. Oh iya benar. Giliran ke masjid Gus Windra, giliran ke Iya gitu. Iya tadi gue bilang gitu. Ya udah benar. Iya, telat Rahmat di parkiran. Kita dipakai Rahmat. Berarti kesannya kalau di masjid ya GW ada kesan di situ lah. Iya. Artinya gue orang baik-baik. Iya, insya Allah, amin. Oke, di situ kelasnya ya. Iya. Sama berkelas bro, berkelas. Udah, lanjut. Satu hal lagi menarik di kampus nih, Bang GW nih. Gue lulus 2010 ya. Di situ gue ngelihat anak-anak Minang, mahasiswa Minang 2008, 2009 itu tunduk patuh pada Bang GW. Serius? Imamil ya, ikatan mahasiswa Minang ya. Itu cukup erat mereka hubungannya. Dan semua tuh kalau ke Bang GW tuh hormat itu. Iya. Kalau sama bendera aja nggak hormat. Itu Ya, gimana ceritanya? Jadi ceritanya Kok tuh bisa dari dapet Pemira sih. Pemira. Pemira gue jadi ke PO Pemira. Yang dendanya banyak terus bubarannya makan enak ya kan? Ya kan? Tapi jangan salah, 1896 suara loh yang partisipasi dalam. Jangan salah. Itu nyoblos siapa? Waktu itu lo kan? Ya, mutualisme kayak. Gue dapet suara, dia dapet denda. Tapi kalau di zaman Dede nggak nyampe. Berapa? Dede? Bang Dede dulu Berapa deh? Pokoknya intinya itu rekor, dari sekarang sampai ke belakang gue yang paling tinggi. Rekor. Karena gue waktu itu target 2000 kan. Rekor partisipasi Pemira fakultas. Iya, kan FE kan Paling terkenal tinggi. apatis kan. Jadi kayak fokusnya belajar. Ternyata zaman Bang Gio jadi PO dengan strategi marketingnya, ya kan, bisa berkelas. Terus abis itu kan Ini baru kelas. jadi staff ada yang daftar, anak-anak Minang kebanyakan. Minang. Bukan kebanyakan sih, beberapa ada yang Minang. Ares. Zakius Sadiki, Ares. Zakius enggak, Zakius Ares. enggak ya? Ares dulu, kemudian dari Ares mulai kenal Diki. Dan gengnya lah. Mulai gue diikutin partisipasi Imami. Sebenarnya gue udah pernah ikut Imami di 2005. Oke. Kenal seminggu berapa kali. Untungnya ketua Imami waktu angkatan gue, dia kenal gue juga ketika gue masuk. Siapa tuh? Andri ya, Dek? Iya, Andre ya. Fakultas? Fakultas Fisip ya? Iya. Oke. Jadi dari situ gue udah kenal sebenarnya waktu maba, cuman kan karena gue maksudnya gue kan lahir gede di Jakarta, jadi gue nggak terlalu cair banget karena di Imami sendiri bener-bener yang asli Sumbar. Gitu ya. Udah, terus diajakin lagi, mulailah situ akrab 2008 2009. Tapi nurut banget sama Bang Gewe dan menuakan Bang Gewe yang mana memang lebih tua sih. Tapi kelihatan respectnya, kelihatan iya menuakannya gitu. Maksudnya kayak jadi role model juga gitu kan. Itu emang ada kegiatan yang dilakukan khusus selain PO Pemira tadi tuh? Enggak ada, maksudnya jadi tiap minggu kita ngumpul, kayak kos-kosan siapa, terus apa yang harus kita bicarakan, pengalaman waktu mahasiswa. Dan Bang Gewe paling senior saat itu kan? Iya, jadi mulai disitulah. Kalau sekarang masih akrab nggak sama mereka?
Udah banyak yang berkeluarga jadi nggak, paling masih sekarang masih Ares sih. Ares masih. Ares sekarang udah jadi Jadi apa? Ares sekarang jadi dosen Unan PNS. Oh iya, balik ke sana. Salam Res, salam rendang bro. Belum, baru Ares, lagi ngajuin S3 sekarang dia. Ke Aussie katanya. Dulu masih kontak-kontakan. Cesan gue juga dulu, cesan ceng-cengan. Ares. Nice. Masih setoran? Setoran apa? Kan anak buah. Ya, kayak gitu sih. Terus aktivitas sekarang yang ngajar tentang kewirausahaan. Oke nih, mungkin ini udah maghrib nih ya tadi. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari gua nih Bang Gewe. Bang Gewe ini kan sebenarnya member Arista juga. Ini kan nama channelnya pun Arista Institute Channel ya, karena sekali lagi di video sebelumnya kita pernah singgung juga. Ini dibentuk tuh dari hubungan baik, solidaritas antar bersama teman-teman penghuni kosan Arista gitu. Bang Gewe ini udah beberapa tahun terakhir nggak join di Arista. Ada yang dikangenin nggak sih sama Arista? Ada nggak yang dikangenin sama teman-teman Arista ini gitu? Kalau kangen sih ada ya. Kalau berisiknya sih. Berisiknya kalau di grup tuh berisiknya. Kayak sesuatu hal yang aktif. Kayak ada yang nggak perlu dibahas gitu ya. Bersayap men. Apa ya? Yang seharusnya bisa diperkecil, diperlebar gitu ya unik-unik orang-orang di Arista sih ya salut aja sih. Ada gitu. Salut aja sih. Bisa aja, cukup tahu dia jadi salut ya. Bukan gua ngomong ya. Iya Rahmat. Si Rahmat, eksekutif produser channel ini. Kita ini di Arista kan termasuk Bang Gewe juga. Sampai sekarang masih dianggap sebagai keluarga Arista juga. Gitu. Dan kita udah kenal lama. Mungkin Bang Gewe 2005 sama teman-teman di Arista ada yang udah kenal ya dari tahun 2005, 15 tahun gitu kan. Apalagi sama Rahmat ya kan, dari kecil digedein orang tua bareng, ya kan. Sekarang aja misah gitu karena udah berkeluarga gitu ya. Cuma yang pasti kita semua di grup juga sebenarnya ada rasa kangen juga sama Gewe gitu. Makanya saat ada momen kayak gini, ini kita senang banget, pasti anak-anak juga pengen tahu kabar Gewe gitu. Itu aja Bang Gewe, mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi. Siap. Semoga sukses dengan semua rencana-rencananya. Atau Amin. ada closing statement, kesan-kesan, apa pesan-pesan yang disampaikan? Ya semoga channel ini bermanfaat. Amin. Ya terus jalin ukhuwah sampai akhir hayat. Kan tadi bermanfaat, ujungnya biar juga akhir hayat. Ya namanya apa ya, masa pertemanan itu pasti ada naik turunnya kan. Benar, kayak jalanan di puncak tuh. Iya. Lo Kan belum tahu naik kan? Hah? Jalan Sumatera tahu nggak? Tahu Jalan Sumatera. Ya, sama kan? Ya. Iya. Tapi baik kelok-keloknya gitu. Iya. Ya itu pertemanan juga ada kelok-keloknya. Kelok ya, ada sini kelok. Ya udah situ aja sih, saling mendoakan. Semoga kita dipertemukan di surga. Amin, amin ya Allah. Tertinggi Firdaus. Gue juga minta maaf terakhir lah. Nih momen langka. Gue minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan gue yang pernah gue buat dulu dari zaman senat, ya kan. Gak usah pada protes kalau gue minta maaf lo ya. Minta maaf gitu. Mungkin gue juga sebagai admin Arista nih minta maaf juga kalau mungkin selama ini ada kata-kata, pastinya sikap yang kurang mengenakan mungkin atau tidak berkenan gitu ya. Mudah-mudahan Bang Gewe bisa memaafkan kita gitu loh. Dan ya gitu aja sih. Kok ujungnya malah melo nih? Gue juga bisa nangis ya biar bagus rating. Ya gue mohon maaf juga di Arista, kenapa gue belum bisa join karena banyak pertimbangan. Nantilah ada momennya gue bakal emang join. harus ada pertimbangan, Iya. jangan main mau masuk aja. Ya gue juga selama di Arista, selama di WA ataupun dalam pertemanan juga gue minta maaf karena ya kondisi beberapa tahun lalu itu emang membuat gue banyak belajar, kehilangan dari orang tua. Jangan nangis beneran nih. Gue jadi bercanda awalnya jadi takut beneran nih. Oke, ya gue hilang dari Astral mungkin juga karena awalnya juga kondisi dari ibu almarhumah kena kanker payudara, udah nggak ada ya. Terakhir ya itu karena udah nyokap gue udah 2 tahun meninggal ya, berarti gue menghilang dari Arista. Sejak itu ya? Hampir ya nyokap gue sakit itu lah ya. Ya banyak masalah lah, mulai dari harta, mulai dari hidup lah ya. Iya, mulai dari pertemanan segala macam itu dimulai dari 2017 sampai 2019
18 ya. Akhirnya karena mungkin banyak masalah ketika Arista sedang waktu mungkin bercanda, gue tersinggung. Emang bercanda sering kelewatan sih kalau gue akhirnya nge-live sendiri segitu. Jadi terima kasih buat Arista yang udah banyak pengalaman segala macem dan mohon maaf menemani hidup. Ya. Jadi gue belum mau join tadi kemarin sih. Gue yakin pasti join suatu saat nanti. Aha pernah Japri gue. Lo sendiri ya? Gue pernah juga kemarin. Terus Hanif Japri gue, si Rahmat Japri gue untuk join ke Arista lagi. Iya, ini udah banyak invitationnya nih. Siapa lagi yang Japri lo ya? LO-nya udah banyak. Apa? Jadi gue apa ya? Jadi gue ini sih apa ya? Banyak pertimbangan dulu. Iya. Gue ada kondisi di mana nanti momennya sudah pas, baru gue bakal balik. Insyaallah kita doakan semoga. Jadi mohon maaf buat anak Arista, terima kasih. Yang kangen-kangen cukup lihat video aja. Udah memberikan kesempatan gue ikut di channel ini. Yo. Ya. Our pleasure. Sebenarnya gue bisa jadi gue minta pertanggungjawaban kalian. Walaupun kondisinya waktu itu gue udah keluar dari Arista, padahal nyokap gue meninggal, anak Arista nggak ada yang datang waktu ngelayak. Kita tahu nggak? Gue jujur, gue waktu lo tadi nyebut nyokap meninggal, gue langsung balik memori gue, kapan gue pernah dapat info itu gitu. Dan kayaknya gue nggak dapat. Anip udah tahu, Anip tahu. Yang gue herannya, gue inget banget kata Gifar, anak Arista kalau ada yang meninggal orang tuanya kita datengin. Betul. Nah, itu komitmen dia waktu, maksudnya komitmen anak-anak Arista. Insya Allah Bang Gewe, ini kita akan bayar nanti kalau Bang Gewe meninggal. Insya Allah kita datang untuk sholat. Semua akan mati, woy. Semua akan mati. Kalau disolatin 40 orang yang tauhidnya lurus, insya Allah bisa masuk surga. Nah, Erik pun juga bakal mati. Oh, pasti gue yakin. Erik bakal mati. Tapi ini kan dalam rangka tadi kan kita ada. Enggak, ini cuman yang itu tadi aja, cuman ya, gue merasa sendiri waktu itu. Menggugat lah kan. Gue merasa sendiri. Jujur, kehilangan nyokap. Iyalah, pasti sedih banget tuh. Apalagi gue deket sama nyokap, gak ada yang akhirnya terus terang, mohon maaf ya, gue bukan mengotak-ngotakan. Sampai gue sebencinya sama, bukan benci sih, kayak gedek lah sama enggak lah, sama gue dulu gedek, sekarang apa ya, kayak pertemanan lewat yang namanya istilah. Waduh, apa nih? Ini kayak kawan kita. Akhirnya apa? Yang datang ke rumah gua, yang ngelawat itu ada anak-anak pernah akrab. Wih, kebetulan kemarin baru dibahas di grupnya. Dia cerita yang namanya orang meninggal, saudara, terus siapa wajib didatengin kata dia. Gue dari situ lah mulai terbuka. Tapi jujur Bang, dulu waktu meninggalnya nyokap, gue jujur ya, lupa pernah ada info itu di grup gitu loh. Apakah Hanif saat itu nggak memposting, gue lupa, atau mungkin dia mau memposting tapi nggak kebaca gitu ya, gue nggak tahu. Oke, nanti kita tanya sama Hanif. Ya. Oke, akhirnya nyokap meninggal, dan itu pun pengalaman hidup gue selama tahun kebelakang itu, bokap juga stroke. Jadi kayak berat. Gimana ya? Adik gue tertua ya? Nah ya, anak pertama. Adiknya ada? Dia ada 4. Jadi yang bungsu akhirnya nggak, dalam kondisi seperti ini dia nggak kuliah, padahal dia main kuliah. Gitu. Jadi berat lah saat itu. Ya berat lah, sampai saat ini sih udah mulai pelan-pelan untuk apa sih? Yang ini jadi kayak dia menjahit lagi pelan-pelan supaya ya nggak kayak dulu lagi, kayak ya jadi pengalaman hidup lah ya, buat mudah-mudahan ini bisa jadi ya benar pengalaman hidup, bisa ngebuat Bang Gewe makin dewasa, naik kelas, ya kan, makin hebat lagi lah gitu. Gua ya buat rekan-rekan sih, kalau kondisi seperti ini, masalah, setiap orang punya masalah. Setiap orang punya masalah, baik kecilnya itu tergantung kita yang bagaimana cara mengelolanya. Yang terpenting dalam setiap sholat, usahakan doanya itu adalah keseriusan. Doanya gimana maksudnya? Doanya yang serius. Doanya serius. Artinya lo mintalah sama Allah naikin derajat. Ya. Karena bagi Allah tuh mudah membolak-balikan hati kita tuh gampang. Jadi minta sama Allah untuk
Selalu naikin derajat. Artinya ya dari ilmu. Pengen gue selek, kayak enak, serius soalnya. Mudah bagi Allah menaikkan derajat, bukan bolak-balikan hati. Bolakkan hati juga iya. Iya itu betul, tapi statementnya jadi zoom gitu. Tapi oke. Kayak gue apa ya, karena mungkin pikiran gue lagi nggak lagi kalut yang masalah-masalah dulu. Ya itu aja sih. Ya. Tapi sekarang tadi kan gedek banget sampai mau keluar kata benci tapi ditahan, akhirnya gedek yang keluar diksinya nih. Tapi sekarang enggak kan? Sekarang sih enggak, alhamdulillah enggak ya. Maksud gue ya udahlah. Dulu saat itu memang mungkin sedang jatuh lah ya, terpuruk dan ngerasa tidak ada yang mengulurkan tangannya gitu, tidak ya kayak nggak ada perhatiannya lah gitu, saat itu gitu loh. Tapi ya udahlah. Sebenarnya apa ya? Oke guys, sekian. Terima kasih.